dan bulan-bulan lainnya, Rajab ini adalah bulan yang istimewa. Kita di dalamnya dianjurkan banyak istighfar. Banyak istighfar sama Allah Subhanahu wa taala, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan di dalam hadis, Rajab syahrullah. Rajab syahrullah. Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bulannya Allah Subhanahu wa taala apa? Banyak istighfar, minta istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis yang insyaallah penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang istiqomah. Amin amin amin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadi kita sebagai insan muslim yang berwawasan terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah masuk bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang besar, anugerah yang luar biasa, memberikan di dalamnya nafahat, memberikan di dalamnya rahmat, memberikan di dalamnya maghfirat. Itu semua ada di dalam bulan Rajab. Karena apa? Karena bulan Rajab ini termasuk salah satu daripada bulan-bulan haram. Ya, termasuk daripada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan seorang hamba. Paham ya? Melipat gandakan amalannya seorang hamba. Kita ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjarannya. Sebaliknya juga kita maksiat dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahaya. Di samping kita juga merasa senang dengan masuknya bulan Rajab, tapi kita juga harus hati-hati. Karena sebab apa? Sebab kalau kita melakukan maksiat di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Rajab ini termasuk bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 4 bulan haram. Yang mana salah satu mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajabul Mudhar, dan yang keempat adalah Rajabul Mudhar, kata Nabi SAW. Wa huwa ma baina Jumada wa Sya'ban, yang ada di antara 2 bulan Jumadil Akhir sama Sya'ban. Yaitu sekarang kita ini di dalamnya, yaitu bulan Rajab. Bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Rajab ini punya banyak penamaan. Bulan Rajab ini banyak namanya. Ada 16 penamaan, ada 16 nama untuk bulan Rajab. Dan biasanya sesuatu itu kalau banyak namanya berarti sesuatu itu mulia. Sesuatu tersebut itu mulia atau barang bagus. Paham ya? Barang yang istimewa. Di antaranya bulan Rajab ini punya 16 penamaan. Di antaranya namanya Rajabul Asab. Al-Asab ini apa artinya? Kucuran. Apa kucuran itu maksudnya? Karena Allah Subhanahu wa taala, paham ya, menurunkan rahmatnya yang luar biasa seperti orang yang sedang mengucur, menghujani. Paham ya? Di anna fihi tusabbur rahmat. Di dalamnya banyak apa? Dihujani rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bulan Rajab. Terus pokoknya bulan Rajab ini termasuk salah satu bulan yang istimewa di samping Ramadan, paham ya? Dan bulan-bulan lainnya, Rajab ini adalah bulan yang istimewa. Kita di dalamnya dianjurkan banyak istighfar. Banyak istighfar sama Allah Subhanahu wa taala, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan di dalam hadis, Rajab syahrullah. Rajab syahrullah. Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bulannya Allah Subhanahu wa taala apa? Banyak istighfar, minta istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban syahri. Dan Sya'ban kata Nabi SAW adalah bulanku. Maksudnya apa? Banyak memperbanyak bacaan sholawat sama Nabi SAW. Wa Ramadan syahrul ummati, dan Ramadan ini adalah bulannya umatku, pasarnya umatku ini. Maksudnya pasar itu kan kalau musim-musiman kan banyak lagunya ya. Di bulan Ramadan sama. Di bulan Ramadan ini pasarnya Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya kita harus banyak-banyak baca Al-Qur'an di dalamnya.
Nah, jadi di Rajab ini kita harus memperbanyak bacaan istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab dijelaskan barang siapa yang membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali pagi dan malam, pagi dan petang. Paham ya? Antara subuh sama maghrib, atau subuh sama sholat asar, atau subuh sama sholat isya, itu baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali setelah salam. Barang siapa yang mengamalkannya, maka insya Allah tubuhnya tidak tersentuh oleh api neraka. Paham ya? Tubuhnya tidak tersentuh oleh api neraka. Diamalkan, mumpung kan ini bulannya istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Juga diperbagus di bulan Rajab ini istighfar pakai Sayyidul Istighfar. Apa Sayyidul Istighfar? Tahu ini Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar. Nabi SAW ngasih tahu tuannya istighfar ini apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu dibaca 3 kali pagi, 3 kali malam. Dibaca. Amin. Itu doa istighfar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mujarrab sekali untuk menghapus dosa-dosa yang sudah kita lakukan sama Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi ini perlu. Dan orang ya, kalau sudah dia di bulan Rajab dia kena, paham ya? Maksudnya di dalam bulan Rajab ini sudah mulai banyak berlatih untuk ibadah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala bulan Sya'ban digampangkan melakukan ibadah. Kalau sudah bulan Sya'bannya digampangkan, berarti nanti Ramadan gampang. Ramadan ibadahnya lebih gampang lagi. Semakin semangat lagi. Jadi kalau orang diberi taufik di bulan Rajab, insya Allah diberi taufik di bulan Sya'ban. Kalau sudah diberi taufik di bulan Sya'ban, insya Allah di bulan Ramadan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak ibadahnya. Tapi kalau itu Rajab malas, ya Sya'ban kayak ngerestart dari awal itu. Paham ya? Malas lagi. Sya'ban males, ya Ramadan males. Paham ya? Karena ini ketergantungan, saling ketergantungan 3 bulan ini. Kalau itu Rajab kena, Sya'ban kena, Ramadan bakal kena semua. Paham ya? Makanya dilatih, mulai sekarang dilatih ibadahnya bulan Rajab ini. Kemudian di bulan Rajab ini juga dianjurkan banyak berpuasa, karena sunnah dari Nabi SAW untuk berpuasa di dalam bulan haram. Di dalam bulan-bulan haram kita dianjurkan untuk berpuasa di dalamnya. Hari apa Beb? Terserah. Mau Senin, Kamis, paham ya? Mau Ayyamul Bid tanggal 12, 13, 14 atau 14, 15, 16 dan sebagainya. Paham ya? Ayyamul Bid sunnah. Kemudian Senin, Kamis sunnah. Paham? Banyak-banyak puasa di dalam bulan Rajab. Kan orang-orang dulu seperti itu, kalau sudah masuk bulan Rajab puasa. Paham ya? Puasa. Ya, karena memang itu sunnah di dalam bulan Rajab untuk banyak-banyak berpuasa. Ada hadis, paham ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani fil Awsat. Dikatakan barang siapa yang setiap bulan haram berpuasa 3 hari, hari Kamis, Jumat, Sabtu, maka dia akan ditulis sebanyak pahalanya orang 700 tahun beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kutibat lahu ibadatu sab'imi'ati sanah. Dia akan ditulis seperti halnya orang yang 700 tahun ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih ganjaran 700 tahun sama Allah Subhanahu wa taala. Hari apa? Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau pas ketepaan Ayyamul Bid enak. Paham ya? Kalau enggak ya dapat apa? Kamis, Jumat, Sabtu, seperti itu. Paham ya? Itu sunnah dari Nabi SAW. Banyak-banyak puasa di bulan Rajab. Nah, ini 2 amalan ini penting di dalam bulan Rajab, yaitu istighfar, banyak-banyak istighfar, sama banyak-banyak puasa. Nanti Sya'ban seperti itu, puasa, banyak-banyak sholawat sama Nabi SAW. Ramadan seperti itu. Jadi enak kalau Rajab gampang, Rajab kita semangat, Sya'ban semangat, Ramadan lebih semangat lagi. Ya, lebih semangat lagi. Kalau kita dari Rajab sudah malas, Sya'ban malas, ya Ramadan bakal malas. Paham ya? Ramadan bakal
Males eman-eman. Ini semua 3 bulan mulia ini, Rajab, Syaban, Ramadan. Makanya harus semangat. Mulai sekarang pasang niat yang baik supaya dapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dapat pertolongan untuk melakukan ibadah